Berada di kantor pusat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia untuk membahas penyampaian RAPBN 2026 beserta nota keuangannya. Saya tidak sendiri, tentu saya bersama Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan, Bapak Suminto. Bapak Suminto, apa kabar? Alhamdulillah baik, terima kasih ya Pak sudah memperkenankan kami main ke kantor pusat. Nanti giliran Bapak ke kantor kita ya, ke studio semesta ya. Tanpa berlama-lama Pak, Presiden Prabowo kan beberapa kali menyampaikan dan ini juga menjadi salah satu campaign di Universe bahwa ini saatnya Indonesia berbenah, Pak Suminto. Perbaikan birokrasi, perbaikan regulasi dan utamanya penguatan daya saing ekonomi nasional benar-benar perlu menjadi prioritas ya Pak ya. Apa sih Pak yang menjadi PR utama yang harus segera dilakukan untuk ekonomi kita dan apa yang paling urgent dilakukan untuk meningkatkan daya saing? Silakan Pak. Bapak Presiden selalu sangat passionate, termasuk dalam 2 kali pidato pada hari ini, bagaimana Indonesia harus bisa mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Karena hanya dengan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi itulah Indonesia akan dapat mencapai cita-citanya, aspirasinya menjadi negara maju. Indonesia Emas 2045. Oleh karena itu kenapa aspirasi beliau adalah pertumbuhan ekonomi kita nanti mencapai 8%. Tentu kita akan menggunakan keseluruhan instrumen yang kita miliki untuk dapat mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi ini. Salah satu diantaranya memang kuncinya adalah investasi. Dan kalau kita berbicara mengenai investasi, maka reformasi dan transformasi ekonomi itu sangat penting. Oleh karena itu kenapa kita berbicara mengenai deregulasi, kenapa kita berbicara mengenai penyederhanaan berbagai peraturan, perizinan dan sebagainya. Demikian juga salah satu di antara yang sangat penting adalah bagaimana kita melakukan hilirisasi untuk mendapatkan nilai tambah yang lebih tinggi dalam perekonomian. Kemudian juga bagaimana kita bisa mengoptimalkan keseluruhan sumber daya ekonomi untuk mendukung investasi. APBN sebagai katalis dapat mengattract, dapat menarik investasi swasta. Oleh karena itu, kenapa Bapak Presiden mendirikan Danantara? Danantara diharapkan menjadi satu sarana dan instrumen penting untuk melakukan leverage, untuk mengundang private sectors, investasi, private, baik domestik maupun asing, untuk menggerakkan perekonomian kita. Pak Suminto, Menkyu Ibu Sri Mulyani kan dalam satu kesempatan pernah menyampaikan bahwa 2026 akan makin penuh tantangan gitu ya. Apa sebetulnya yang bisa dan akan dilakukan pemerintah untuk memperkuat benteng ekonomi nasional lagi-lagi? Ya, kita sangat memahami bahwa kita berada dalam satu situasi yang masih penuh dengan ketidakpastian. Geopolitik, resiprokal tarif dari Trump, dan keseluruhan dinamika global ini mempengaruhi Indonesia sebagai small open economy melalui transmisi investasi, perdagangan maupun sektor keuangan. Maka di tengah-tengah situasi global yang masih penuh dengan ketidakpastian ini, kita harus memiliki daya tahan dan resiliensi yang lebih tinggi, baik dari sisi makroekonominya maupun dari sisi sektor keuangan. Baik, asumsi makro untuk RAPBN 2026 juga disampaikan Pak Presiden dalam pidato tadi, dan di mana asumsi pertumbuhan ekonomi di angka 5,4%, Pak Suminto. Apa dasar penetapan angka ini dan apa strategi terobosan untuk mencapainya nih? Karena memang kuartal ini diumumkan 5,12%, 5,4% untuk 2026. Bagaimana? Alhamdulillah, saya kira kinerja ekonomi kita di kuartal 2 yang tumbuh 5,12% memberikan satu confidence dan optimisme kepada kita bahwa kita memiliki potensi, perekonomian kita memiliki potensi yang bisa terus kita mobilisasi, kita optimalkan untuk dapat mencapai pertumbuhan yang lebih tinggi. Oleh karena itu kenapa tahun depan kita targetkan pertumbuhan ekonomi 5,4%, meningkat 0,2% dibandingkan target tahun ini yang 5,2%. Tentu keseluruhan komponen dari pertumbuhan ekonomi itu akan kita betul-betul kelola, optimalkan dengan baik. Dari sisi investasinya, tadi saya sudah sedikit sampaikan, bagaimana kita mengoptimalkan peran APBN, belanja pemerintah yang lebih berkualitas, bisa menjadi katalis bagi kegiatan perekonomian. Kita jaga daya beli masyarakat, consumption, melalui daya dukung APBN juga, baik dalam bentuk perlindungan sosial maupun belanja-belanja yang lain yang
memberikan daya dukung pada daya beli masyarakat, berbagai inisiatif seperti koperasi Merah Putih yang diharapkan akan menjadi penggerak aktivitas perekonomian di daerah sampai level desa di seluruh 80.000 desa di seluruh tanah air. Demikian tadi dari sisi eksternal, ekspor, kita harapkan dapat kita boost diantara melalui hilirisasi dan juga sektor manufaktur yang terus kita bangun dan terus kita revitalize. Baik, berarti memang sesuai dengan pernyataan Bapak tadi bahwa seluruh instrumen digerakkan, dioptimize begitu ya Pak untuk mengejar ini 5,4%. Berarti optimismenya begitu tinggi dan kepercayaan diri begitu tinggi ya Pak? Insya Allah tentu kita selalu best effort dan kita memiliki optimisme bahwa ketika kita memiliki cita-cita, kemudian kita akan gerakkan keseluruhan sumber daya dan kekuatan kita, potensi kita untuk dapat achieving aspirasi dan keinginan kita itu. Saya senang Bapak tadi menyebutkan potensi karena ini pertanyaan berikutnya adalah terkait target pendapatan. Ini potensinya kan 3.147,7 triliun rupiah begitu ya yang tadi disampaikan begitu dari rencana postur APBN 2026. Bagaimana strategi mencapai target naiknya pendapatan baik di sisi pajak maupun PNBP? Ya, kita mengerti salah satu di antara tantangannya adalah dari global ya. Nah, karena global tadi misalnya juga berdampak kepada volatilitas harga komoditas. Harga komoditas sangat mempengaruhi PNBP kita maupun perpajakan kita karena kita negara yang memiliki sumber daya alam yang besar sebagai eksportir dari berbagai komoditas sumber daya alam misalnya. Itu adalah tantangan yang kita hadapi dan kita betul-betul realize dan tentu kita akan address. Nah, dalam konteks bagaimana kita mencapai target dari pendapatan negara baik tadi especially pajak maupun PNBP, tentu berbagai upaya baik pada level kebijakan, pada level operasional implementasi terus kita lakukan. Misalnya dari sisi perpajakan, kita administrasi perpajakan terus sempurnakan. Salah satu di antara reform yang saat ini sedang berjalan adalah Cortex ya, untuk digitalisasi yang lebih masif dari perpajakan kita, sehingga kita memiliki database yang lebih baik, integrasi data yang lebih baik, sekaligus pada saat yang bersamaan memberikan pelayanan kepada wajib pajak yang lebih baik. Demikian juga dari sisi compliance, dari sisi kepatuhan dari wajib pajak itu ya, Pak, ya? terus kita tingkatkan, termasuk untuk sektor-sektor yang relatif baru seperti sektor ekonomi digital misalnya. Itu adalah potensi yang tentu terus kita gali, termasuk dari sisi compliance. Demikian juga dari sisi bagaimana kita terus perbaiki data, bagaimana kita mengintegrasikan, mensinergikan data yang ada di berbagai instansi, lembaga, asosiasi dan via-via lainnya, sehingga data kita lebih baik, lebih lengkap, lebih kredibel, lebih valid, tapi sekaligus juga memiliki comprehensiveness data, ya, sehingga dari sisi perpajakan juga akan lebih kredibel dan sekaligus juga dapat meningkatkan sisi compliance-nya. Jadi demikian juga dari sisi bagaimana kita menjaga keseimbangan antara collecting tax dengan menjaga perekonomian. Karena pada akhirnya tax itu juga merupakan instrumen dari perekonomian. Maka bagaimana fasilitas perpajakan ya, juga akan terus kita berikan pada sektor-sektor dan pada aktivitas ekonomi yang memerlukan fasilitas perpajakan untuk boosting dari activities yang pada akhirnya akan membesarkan dunia usaha, kegiatan ekonomi yang pada giliran berikutnya akan mendukung dari sisi collecting dan juga sumber daya perpajakan. Baik. Termasuk nanti ke belanja, karena ada beberapa tadi Bapak sudah singgung ya, ada koperasi Merah Putih begitu. Program-program prioritas Pak Prabowo ini kan termasuk makan bergizi gratis, cek kesehatan gratis, sekolah rakyat, koperasi di awal semester 2. Dukungan APBN terhadap program-program ini di tahun depan seperti apa Pak? Ini kan kemarin sempat disinggung juga oleh Ibu Sri Mulyani, tapi lebih lengkapnya bagaimana Pak? Betul. Tadi kan event di pidato Bapak Presiden, Bapak Presiden dengan sangat elaboratif menjelaskan bahwa APBN 2026 dari sisi belanja diprioritaskan pada 8.
ketahanan pangan, ketahanan energi, MBG, pendidikan, kesehatan, kemudian pertahanan semesta, kemudian desa, UMKM, koperasi, kemudian yang terakhir adalah investment dan perdagangan, kan gitu kan. Jadi tentu 8 program prioritas ini inline dengan alokasi anggarannya. Karena ini adalah merupakan program-program prioritas, maka dia disecure dengan alokasi anggaran yang cukup untuk memastikan bahwa 8 program prioritas ini akan dapat dilaksanakan dengan baik. Anggaran cukup berarti dioptimalkan ya Pak di 8 itu ya Pak? Ya, tentu harapan kita alokasi yang sudah dialokasikan, yang sudah disediakan dapat dilaksanakan dengan baik. Maka di situ tentu execution capacity dari berbagai kementerian lembaga sangat diharapkan, sehingga anggaran yang sudah disediakan dapat diserap dengan baik dengan menjaga kualitas yang terbaik, sehingga memberikan result outcome yang terbaik juga. Kualitas terbaik, outcome terbaik. Pak, ya. Pak Presiden juga menyampaikan defisit sebesar 638,8 triliun untuk 2026. Bagaimana upaya untuk menjaga agar defisit ini yang dimaksud ini tetap terkendali? Ya, tadi di ujung dari pidato Bapak Presiden, Bapak Presiden menekankan betul bahwa Bapak Presiden akan betul-betul menjaga disiplin fiskal, menjaga defisit, menjaga utang pada level yang aman. Kalau kita berbicara defisit tahun depan 2,48%, itu bahkan lebih kecil dibandingkan dengan defisit APBN 2025, baik APBN originalnya maupun outlooknya. APBN 2025 ini APBN aslinya defisitnya adalah 2,53%, outlooknya adalah 2,78%. APBN 2026 kita desain dengan defisit 2,48%. Satu important message bahwa kita memang akan jaga disiplin fiskal. Maka di situ Mas Iqbal menjadi sangat penting bagaimana dalam konteks postur APBN itu optimalisasi APBN itu pada seluruh komponennya. Bagaimana kita collecting more, bisa mendapatkan pendapatan negara yang lebih baik, dengan tetap memberikan dukungan yang optimal bagi dunia usaha, iklim bisnis yang baik, kan gitu kan? Pada saat yang bersamaan kita spending better. Bagaimana alokasi anggaran itu digunakan dengan baik, dilaksanakan dengan baik, dengan kualitas terbaik. Quality spending. Kemudian yang ketiga yang tidak kalah pentingnya adalah financing yang prudent, Dan tadi di-emphasize juga oleh Pak Presiden, tidak hanya prudent tapi juga inovatif dan kreatif. Maka dalam pembiayaan APBN, pembiayaan defisit, hendaknya kita tidak hanya semata-mata rely on kepada utang, tapi juga pembiayaan kreatif seperti public-private partnership ataupun blended financing. Prudent, selain prudent, kreatif dan inovatif. Satu pertanyaan terakhir, Pak Suminto. Tahun depan penambahan belanja prioritas tidak sedikit. Apakah akan ada penambahan pembiayaan nih? Bagaimana juga strategi pembiayaan pemerintah untuk menjaga agar APBN tahun depan tetap berkelanjutan nih, Pak? Jadi pembiayaan itu kan untuk membiayai apa yang ada di postur APBN itu. Maka kalau ditanya akan berapa melakukan utang, melakukan utang untuk membiayai apa yang ada di postur itu. Mana itu postur? Yaitu untuk membiayai defisit APBN 2,48%. Kira-kira begitu. Baik, Pak Suminto, terima kasih sudah bergabung bersama kami dan memberikan insight terkait penyampaian RAPBN 2026 beserta nota keuangannya dari Pak Presiden Prabowo. Salam sukses selalu untuk Anda. Terima kasih sekali lagi sudah diberikan kesempatan kami main di sini. Terima kasih. Dan pemirsa, kami kembalikan ke rekan Said Masur di studio.